Sobat mobil gede, kali ini kita sudah berada di dalam kabin Arox 4x4 ya Pak? Betul. Rigid, artinya dari pabrikannya sudah, sasisnya sudah panjang ya. Di samping saya ini sudah ada menemani saya nih Pak siapa Pak? Dengan Pak Syarifan. Pak Syarifan, atau kita panggil Mas Syarifan. Oke. Sebelumnya kita nyalakan engine ya Pak? Betul Pak. Ya. Oke, transmisinya otomatis ya Pak? Ya betul. Kita sesuaikan dulu tilt sebagai observasi di awal. Ini kabinnya pilot seat juga ya Pak ya? Betul Pak. Dengan tombol-tombol. Kemudian di sini saya dapat bonus sandaran tangan. Ya ini juga Anda bisa atur. Ini bisa diatur, Sini. ini bisa diatur mau pakai captain seat atau tidak gitu ya Pak ya? Ya. Oke, kemudian saya menemukan sesuatu yang bisa ditekan di pojok kiri. Rupanya itulah tombol untuk mengatur tilt kemudi. Ya itu juga bisa diturunkan atau Oh, dinaikkan. bisa teleskopik juga ya Pak? Anda bisa dorong ke bawah biar. Oke, dorong ke bawah. Kemudian kalau sudah yakin, nah baru dilepas injakannya. Mercedes-Benz Arox 4x4, artinya 4 penggerak roda. Wow, untuk ini apa namanya, kabin ya Pak? Ya untuk. Kabin di sini sayangnya tidak disediakan tempat tidur ya Pak. Untuk yang sebenarnya kita ada berbagai macam pilihan ukuran kabin, cuma untuk tipe yang ini memang yang kecil jadi tidak ada tempat tidur. Oh, tapi ada yang besar. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan barang, ada kanan ada kiri, jadi luas untuk menyimpan barang-barang. Kemudian untuk menyimpan surat-surat ada di bagian atas. atas. Kemudian ini AC, kemudian ini ABS ya Pak. Ya, jadi ini adalah fitur untuk dari sini Pak ya. Ini adalah fitur untuk mengaktifkan hill holder. Hill holder, Hill apa itu holder Pak? Artinya gini Pak, ketika kita berada di tanjakan, Ya. kemudian kita berhenti. Nah, yang paling berbahaya pada saat kita berhenti di tanjakan adalah pada saat kita mau gerak lagi. Oh, Ya, artinya ada kecenderungan untuk mundur. yes. Betul? Dia ngunci ya Pak. Nah, jadi dengan ketika kita injak rem, kemudian kita pencet tombol hill holder, kemudian kita mau bergerak lagi, tempo dari penginjakan pedal rem pindah ke pedal gas, nah itu tekanan pengereman akan dijaga sehingga unit tidak mundur. Itu fungsi hill holder. Ya, atau kalau di passenger hill start assist lah. Mungkin ya. Kemudian Ya, ini adalah tombol untuk rocking mode, artinya tombol rolling. rocking. Oh, Rocking itu artinya tombol. Jadi kalau kita mengemudi kadang-kadang kita menemui suatu kubangan. Jadi anggap kita masuk dalam suatu kubangan dan kita nggak bisa naik atau kita nggak bisa keluar, maka kita pencet tombol ini untuk mengaktifkan fungsi rocking mode ini. Nah, fungsi rocking mode ini sebenarnya untuk membantu pengemudi untuk keluar dari kubangan tersebut dengan cara memutus dan menyambungkan kopling secepat mungkin. Artinya ada efek mengayun. Sama seperti kita mendorong kendaraan, kemudian ada polisi tidur. Nah, supaya kita bisa kuat, kita ayun. Oh, gitu. Analoginya gitu ya. Nah, betul. Kalau ini namanya fungsi untuk crawler mode. Crawler itu merangkak, Pak. Artinya gini. Kalau kita mengemudi di kemacetan, Ya. atau kalau kita mengemudi di area sempit, Ya. ya, kita kan perlu manuver. Artinya muter setir kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Tugas pengemudi banyak. Satu, harus memaintain kecepatan, ngatur pedal gas, kemudian ngatur arah sambil melihat spion. Tugasnya banyak, ya kan? Nah, dengan adanya fitur ini, maka nanti kendaraan tergantung giginya. Kalau gigi maju yang dipasang, maka dia akan maju sendiri tanpa diinjak gas. Artinya tugas pengemudi hanya mengatur arahnya kendaraan. Oke.
Oke. Nah, kalau ini adalah tombol untuk mematikan fungsi ABS. Jadi Oke. tombol itu makanya ada tulisan off di sini. Artinya ketika tombol itu dipencet, fungsinya mati. Kenapa itu ada? Tapi ada kondisi di mana kita lebih disarankan mematikan fungsi ABS. Contohnya ketika kita mengemudi di area gravel. Nah, itu disarankan untuk mematikan ABS-nya. Ya. Kemudian ini adalah tombol untuk mengatur transfer case-nya. Oke. Nah, seperti dibilang tadi, ini adalah 4x4. Nah, kalau mobil zaman dulu itu ada rasio high atau rasio low. Yes. Nah, itu untuk Biasanya tombol di sini nih. Iya, kalau yang manual. Kalau yang Nah, manual. Mercedes tidak seperti itu. Artinya ini sangat canggih ya Pak. Ya, Tinggal betul. pencet semua serba digital ya Pak. Nah, betul. Kemudian kalau Anda mundur, biasanya kan ada bunyi pip 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 pip. Kalau itu di daerah yang pemukiman kadang-kadang mengganggu, atau di daerah yang dekat tempat ibadah bisa mengganggu orang. Nah, kalau kita mundur, kita pencet ini, maka suara peringatannya bisa diatur atau bahkan bisa dihilangkan. Jadi mundur dengan sopan gitu. Ya. Nah, betul Pak. Kemudian untuk di sebelah kanan dari roda kemudi, Sebelah kanan dari roda kemudi itu ada tombol atau ada switch atau shifting lever Aha. atau tuas pemindah. Jadi kita memindahkan gigi hanya dari situ. Artinya kita kalau mau maju, di situ Anda perhatikan ada N, ada D, ada R. Kalau Anda mau maju, Anda tinggal putar ke depan jadi D. Oke. Kalau Anda mau mundur, Anda hanya perlu putar ke belakang jadi R, reverse. Dan di situ bisa matic, bisa menjadi manual atau Nah. bisa Anda manual, Pak. Oh bisa disetting. Kalau mau matic jadi gimana Pak? Itu defaultnya sudah matic, Pak, atau standarnya sudah matic. Matic. Kalau Nah, jadi manual Anda itu ada tombol yang bisa dipencet di ujung tuas itu. di ujung tuas ini. Ya, pencet lama. Nah, maka tulisan di permen itu sudah tidak muncul ya, Pak? jadi M kan? Aha. Artinya manual. Kalau Anda mau balikin lagi ke matic, Anda pencet lagi. Oke. Nah, ketika Anda mengemudi matic pun, misalnya sekarang gigi 3, tetapi Anda merasa saya mau gigi 4 saja. Nah, atau saya merasa gigi 2 nih seharusnya. Anda bisa menaikkan giginya walaupun sedang matic dengan menarik tuasnya ke atas dan menurunkan tuasnya ke bawah kalau Anda mau menurunkan gigi. Tuas kayak pedal shift ya Pak. Nah, betul. Berarti kalau misalnya kita lagi menanjak nih, kemudian traksinya kurang gitu ya. Iya. Kita turunkan Betul. perselingnya. Walaupun ini matic ya. Kita mulai Pak? Ya, silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Arox. Ya Pak. Ya, betul Pak. 4x4. Pengemudi sekarang mudah, hanya tinggal perlu menginjak pedal gas dan juga pedal brake. Yes. Semuanya matic ya Pak. Betul. Tinggal pencet pula fitur-fiturnya Pak. Anda sudah lihat giginya sekarang gigi berapa? Giginya sekarang 4 Pak. Nah, artinya berpindah secara otomatis. Yes. Radius putarnya juga efisien ya Pak. Ya, relatif pendek atau kecil. Yes. Dan Arox ini juga sudah support dengan B30 ya Pak? Kalau tidak Betul salah. Pak. Jadi hampir seluruh lini produk Mercedes-Benz Mercedes-Benz atau Daimler Indonesia ya Pak? Ya, itu sudah support dengan B30. B30 biodiesel 30% ya Pak? Betul. Cukup nyaman dikendarai. Wah, impresinya begitu mantap Pak. Dia bisa menyesuaikan sendiri kemudinya. Bahkan ini Pak, kursinya pun Anda bisa atur karena kursinya ini dilengkapi dengan suspensi udara. Tombolnya ada di sebelah kanan, bagian paling depan untuk menaikkan. Gitu. Oh iya. Jadi empuk Pak. Empuk. Emang enak Pak ini Pak. Empuk sekali Ya, Pak. posisinya pun Anda bisa majuin, bisa mundurin itu. Oke, saya parkir dulu Pak. Ya. Jadi di mana kita parkir Pak? Sebelahnya tenda Pak. Sebelah mobil Pak. Jadi rasa mengemudinya itu sama dengan mengemudi Mercedes-Benz mobil kecil. Iya. Nyaman, kemudian handy ya Pak, easy to drive gitu. Mantap. Mercedes-Benz Arox
4x4 rigid ya Pak. Betul, 2536. 2536 25 ton dan 360 horsepower. Betul. Artinya tonasenya bisa menggendong sampai 25 ton ya Pak. Ya, totalnya 25 ton. Ya, dan ini juga salah satu produk unggulan dari Daimler Indonesia atau Mercedes-Benz. Itu kabarnya sudah dipesan sampai ratusan unit ya Pak. Ya, sebenarnya bukan dipesan tapi sudah memang ada pembelian sekian ratus unit. 150 bahkan. Hampir 150 itu produk seperti ini sudah digunakan di suatu perusahaan. Yes, untuk keperluan logistik, bahkan bisa juga untuk mining. Mining bisa. Baik, nanti kita akan taruh spesifikasinya di sini. Silakan dilihat. Nah, kemudian saya juga menyimpulkan nih Pak, bahwasanya Arox 4x4 rigid ini sangat mudah dikendarai, easy to drive, kemudian panel-panelnya juga cukup mudah dimengerti gitu ya. Tinggal pencet, semua sudah berfungsi. Salah satunya tadi ada ABS di sini, kemudian ada Hill holder atau kalau di passenger ya, mirip dengan hill start assist. Jadi ketika nanjak, kemudian posisi nanggung ya Pak, ya, untuk menghindari mundur. truknya mundur sendiri, ya ini bisa dipencet. Betul. Gitu kan, jadi dia mengunci ya Pak. Betul. Demikian ulasan kita test drive Mercedes-Benz Arox 4x4 rigid, dan tentunya ditemani oleh Pak Safrin. Terima kasih banyak Pak Safrin. Terima kasih. Siap. Salam mobil gede Pak. Salam. Makin gede makin asik. Makin gede makin asik. Mantap. Mantap.